bersamaan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, malam 13 Rabiul Awal, di mana insya Allah kebanyakan sebagian besar kesepakatan para ulama-ulama seluruh dunia, beliau-beliau semua meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kita sebagai para muhibbin, para pecinta Rasulullah, para pecinta ahli bait Rasulullah, para pecinta ulama-ulamanya Nabi Muhammad, kita mengikuti apa yang telah disepakati dan dijalankan oleh guru-guru kita, para salafun saleh, para alim, para ulama, bahwa Nabi Muhammad insya Allah kita yakini bahwa dilahirkan ke dunia ini pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 bersamaan dengan lahirnya Nabi. Allah juga menghilangkan beberapa kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. Yang pertama, persis dengan lahirnya Nabi Muhammad pada tanggal 12, lahir Nabi Muhammad juga bersamaan dengan Allah menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh manusia di atas bumi ini. Dengan lahirnya Nabi Muhammad dihancurkan oleh Allah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah yang ditaruh oleh orang-orang kafir Quraisy. Lahir Nabi Muhammad, patung-patung itu dengan sendirinya hancur, roboh dengan sendirinya karena berkat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dengan lahirnya Nabi Muhammad juga api yang disembah oleh kaum Majusi beribu-ribu tahun usianya tidak pernah padam. Lahir Nabi Muhammad, api itu padam dengan sendirinya berkat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita berharap dengan tanggal 12 Rabiul Awal kita berkumpul malam hari ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita berharap kejadian pada tanggal 12 Rabiul Awal itu juga terulang kembali kepada zaman kita hidup. Apa artinya? Dengan kita gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, maka Allah akan menurunkan kegembiraan juga untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bergembira atas lahirnya Rasulullah, semoga hidup kita juga diberikan kabar gembira, hidup kita dibahagiakan oleh Allah dan dinaungi oleh keberkahan-keberkahan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, fadilah orang membaca Maulidin Nabi, keutamaan-keutamaan orang membaca sholawat itu sudah tidak terhitung jumlahnya yang ditulis di dalam kitab-kitab para ulama-ulama kita. Al-Habib Ahmad As-Segaf, beliau mengatakan ada 10 fadilah orang membaca sholawat, orang yang selalu istiqomah membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, fadilahnya dikatakan orang yang selalu rutin membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka hajatnya di dunia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa yang selalu membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah ketika mau meninggal dunia, dia sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan barang siapa selalu membaca sholawat kepada Nabi, maka insya Allah akan diberikan keturunan yang soleh dan soleha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang selalu membaca sholawat kepada Nabi, insya Allah dia akan berjumpa, memandang wajah mulianya Nabi, baik dalam mimpi ataupun secara yakdotan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya yakin tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad yang tidak ada dalam hatinya pernah ingin bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semuanya yang hadir malam hari ini, kalau ditanya, diberikan amalan-amalan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para guru-guru kita, kira-kira jenengan purun boten nek jenengan maos sholawat niki atau maos donga niki saged mimpi kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira jenengan mau enggak? Saya yakin nek wong waras pasti gelem. Nek wong waras pasti gelem. Kalau jenengan, saya yakin semua yang datang malam hari ini dalam keadaan waras-waras sedoyo. Allahumma amin. Begitu juga Al-Imam Suyuti
Di dalam kitabnya beliau menulis, barang siapa, qala al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu ta'ala al-qahd wal waba wal haraj wal afat wal baliyat wal nakibat wal bughd wal hasad wa ainis su'ud. Dikatakan oleh Imam Suyuti, beliau menulis di dalam kitab I'anatul Talibin, barang siapa tiada seseorang muslim, tidak ada satupun orang muslim yang rumahnya dibacakan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan di dalam rumah tersebut yang dibacakan maulid Nabi al-qahd. Artinya apa? Kekeringan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, nek omahe wong siji diwaosi kitab maulidin Nabi, selalu dibacakan kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad, maka dijamin rumah itu tidak akan pernah kekeringan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, barang siapa selalu membacakan kisah-kisah maulidin Nabi di rumahnya orang muslim tersebut, maka dijauhkan oleh Allah dari al-waba. Al-waba artinya apa? Yang sekarang terjadi di dunia. COVID-19 itu diantaranya al-waba. Corona itu artinya wabah. Wabah itu artinya apa? Wabah penyakit. Sopo wonge seneng omahe selalu rumahnya itu dihidupkan dengan sunnah-sunnahnya Nabi, selalu di rumahnya dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, apalagi di rumahnya dibacakan maulidin Nabi Muhammad. Maulid napa beb? Terserah. Maulid tiba boleh, maulid Barzanji boleh, maulid Sibtud Durar boleh, maulid Diyaul Lami boleh, maulid Burdah boleh. Yang jenengan seneng mana? Baca maulud, maka insya Allah rumah orang yang dibacakan maulud tadi dijauhkan dari kekeringan, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dengan wabah penyakit yang berbahaya, dijauhkan dari bencana atau malah bahaya, dijauhkan dari an-nakibat. Apa an-nakibat? Penyakit yang menular atau bencana yang bahaya, penyakit yang bahaya seperti sekarang mungkin HIV, AIDS atau macam-macam. Lalu dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari al-bughd, dari kebencian. Kita dijauhkan dari orang benci kepada kita. Kenapa? Berkat sir nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan dijauhkan dari apa? Dari sifat al-hasad, dari sifat iri dengki. Sengit karo wong. Enggak senang sama tetangganya, enggak senang sama saudaranya. Nah ono wonge itu kebahagiaan kita malah jengkel. Kalau ada orang bahagia, kita malah benci. Kalau ada orang senang, kita malah nggak enak hati kita. Kalau kita baca maulid Nabi, insya Allah kita dijauhkan dari sifat itu. Yang terakhir, kita dijauhkan dari sifat pandangan buruk atau penyakit ain. Bagi ono penyakit ain. Penyakit ain itu banyak terjadi. Penyakit ain itu diantaranya apa? Diantaranya mungkin kebiasaan kalau anak-anak kecil, anak-anak bayi kalau di kalangan para habaib itu sering. Itu di sininya dikasih kalimat apa? Ireng-ireng gini gitu. Apa jeneng? Celak ya, celak. Dikasih celak gini. Itu diantaranya untuk menghilangkan apa? Penyakit al-ain. Soalnya kalau dipuji orang itu bisa membuat anak itu sakit. Ono wong cilik, bocah cilik, ganteng, koyok cilianku lah biar gitu. Sampean kok sengit ngono? Biasa aja bro. Ada anak bayi, dia putih, dia gendut, dia masya Allah, dia lucu. Kadang ada yang muji, ya Allah lemune, ya Allah lemune. Bisa jadi gara-gara yang muji itu memang matanya tajam, memang pujiannya memang kuat. Bisa jadi anak besok jadi sakit. Itu namanya penyakit al-ain. Makanya anak-anak itu banyak dikasih celak sininya. Atau kadang kalau ada orang-orang datang ke kiai, ada habaib dikasih gelang yang warna hitam. Anak-anak kecil. Tapi ki wong NU tok sing duwe iki. Nek selain NU syirik. Kabeh pakai gelang yang hitam sini, ini salate ora diterima gara-gara. Sing duwe wong NU tok. Selain NU enggak suka dengan gitu-gitu. Nggih. Yang punya cuman kita-kita saja itu. Kalau anak kecil disolawati, Allah Muhammad, ki sing duwe wong NU tok. Sampeyan wong NU apa tuh? Hah? NU sing model apa iki? NU sing Nahdlatul Ulama apa sing nunut urip? Hah? Oh bagus, berarti Nahdlatul Ulama sejati. Nah, oleh karenanya, fadilah membaca sholawat, apalagi membaca maulidin Nabi di rumahnya jenengan itu jangan sampai menjadi kering.
Rumahnya kita-kita, saya berharap kepada seluruh Zahir Mania, jangan hanya kalau ada maulid model begini sergep datang. Ono maulid teng lapangan Bang Sri, desa napa iki guyangan. Ini desa apa? Ono ning desa guyangan sergep berangkat, bar maghrib wis naik motor. Di rumahnya enggak pernah baca sholawat. Rumahnya sendiri enggak pernah dibacakan maulidin Nabi. Rumahnya sendiri enggak pernah baca rotib. Di rumahnya sendiri enggak pernah dibuat ngaji. Di rumahnya sendiri nggak pernah membaca sejarah hidupnya para wali Allah, para solihin, bahkan nggak pernah baca riwayatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai rumah kita menjadi kekeringan, jangan sampai rumah kita menjadi sumber bencana gara-gara rumah kita tidak pernah mendengar kalimat bernama Muhammad SAW. Oleh karenanya, apa mana di zaman virus corona seperti ini, ayo sergep, jenengan tiru modelnya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Niku tradisinya Habib Lutfi setiap masuk tanggal 1 Rabiul Awal maulud 30 hari nonstop, nggak pernah berhenti di rumahnya setiap malam. Gunanya buat apa? Menambah mahabbah kepada Rasulullah SAW, menambah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, membawa putra dan putrinya, anak-anaknya, cucunya, keturunannya, murid-muridnya semua agar selalu fanatik mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW. Ayo dibaca. Makanya kalau maulud-maulud begini saya sering ngomong kepada Zahir Mania, dimanapun jenengan hadir acaranya Az-Zahir dan Habibidin, kalau bisa bawa kitab maulid. Kalau nggak bisa kita maulid, download di HP-nya. Ono, sing duwe Android iki, ojo download TikTok wae. TikTok sergep, Instagram sergep, gitu dan kon download maulid, orang ngerti. Ya nah. Ora beres. Download, yang punya Android di download aplikasi kumpulan maulid. Jadi satu, ada maulid tiba, ada maulid Simtud Duror, ada maulid berjanji, di situ ada. Kalau maulid gini, jenengan buka, ketika rawinya dibaca di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahil qawi sultan wal wadihi burhanul, jenengan nyimak. Lama kelamaan jenengan bakal hafal. Kalau jenengan hafal nanti insya Allah baca dengan sendirinya, nggak lama akan mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Yang baca maulid dan yang mendengarkan maulid itu pahalanya podo kalau jenengan betul-betul niat mahabbah. Makanya Habib Ali dalam kitab Simtud Duror mengatakan wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami' fayadkhulani fi syafaati hadan nabiyyi syafi' wa yatarawwahani dzalikan na'im. Wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami', dan Allah nanti akan memberikan berkah kepada yang membaca dan yang mendengarkan. Mutakallima wasami' fayadkhulani fi sabaati hadan nabiy syafi', karena jenengan mendengarkan riwayatnya Nabi Muhammad, karena membaca riwayatnya Nabi Muhammad, jenengan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga bisa mencium bau wanginya surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk ke dalam surga bersama rombongannya Rasulullah SAW. Loh, baca maulid jenengan cuma maos maulud tok loh, ganjarannya surga. Maos maulud karena cinta sama Nabi Muhammad. Wa qad 'ana lil qalami ay yahutta ma harakathu fihi al-anamil. Artinya apa? Boh. Loh, hebatnya maulud Nabi, jenengan enggak harus ngerti artinya. Shalawat kepada Nabi Muhammad jenengan ora kudu ngerti artine, ora kudu husuk, ora kudu ikhlas. Shalawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adimis shalah 'ala Nabi Muhammadin faqubuluha hatman bi ghairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong nek maca selawat teng Kanjeng Nabi itu pasti diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dijawab oleh Nabi Muhammad dan pasti terbalaskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah panjenengan dan saya yang lain selain selawat bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah, kecuali illa shalah 'ala Nabi Muhammad. Kecuali selawat jenengan baca dalam keadaan ngantuk, Allahumma sholli ala Muhammad, terima. Jenengan baca sholawat karena ingin dipuji calon mertua, ono calon mertua, ono mertua, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tetap dapat pahala. Loh, hebat tak? Tetap dapat pahala. Jenengan baca sholawat karena hanya ingin nyuwun sewu, sergep sholawatan karena hanya ingin nyalon DPR, nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon DPR RI, nyalon presiden. Sergep sholawat hanya karena punya tujuan pingin nyalon, pingin jadi sesuatu, tapi tetap pahala sholawatnya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan sodakoh nggak ikhlas, nggak dapat pahala.
Jenengan sholat nggak khusyuk, jenengan sholat nggak iling karo Gusti Allah, sholatmu bisa ketolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan puasa, jenengan tidak ikhlas, jenengan nggak baca niat, puasamu rasa. Tapi nek sholawat kan Nabi nggak perlu baca niat. Kulo niat mau sholawat ora usah. Wes pokoknya jenengan naik sepeda motor, jenengan jaga toko, jenengan jaga konter HP, jenengan sendirian di rumah, jenengan atau ngapain daripada nganggur-nganggur, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat model apa Beb? Terserah. Perintahnya Nabi apa? Akeh-akehan maca sholawat. Ayo. Siapa yang paling banyak baca sholawat, maka dia paling dekat dengan diriku nanti di mahsyar. Sapa wonge sing paling akeh mau sholawat tengah ingsun jare Kanjeng Nabi, maka dia nanti yang tempatnya paling dekat dengan diriku di mahsyar, di malam mahsyar nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu barang ibu-ibu muslimat, patayat, IPPNU barang nek nang dapur lagi ngulek-ngulek sambel iki karo sholawatan aja ngamuk-ngamuk. Sallallahu ala Muhammad. Lomboke kurang juga lomboke. Sallallahu ala Muhammad. Sambele sip, naknan, enak tenang. Asli. Ojo karo gendong anake, karo bayi-bayi, anak isik bayi melek jam 2 malam digendong karo sholawati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Digendong anaknya, dikenalkan Rasulullah sejak dini. Biar telinganya itu hafal dengan nama Nabi Muhammad. Sehingga nanti kalau sudah besar, maka nama itu akan diulangi lagi oleh dia. Dia sergap sholawatan lagi. Dia ahli cinta kepada Rasulullah. Dia cinta kepada keluarga Nabi. Dia cinta kepada ulama-ulamanya Rasulullah. Ojo dinyanyi, mama cari mama muda. Apa kayak mama muda? Ini nama mama muda. Lagu TikTok. Mana saya lagi ngetren. Tarik sih. Semongko. Ya nah sama kayak. Oh gendong bocah ya, gendong bayi kok tarik sih. Semongko. Begitu gede anakmu dagang semongko. Orang cinta karo Kanjeng Nabi malah cinta karo semongko anak sampean. Ya nah jadi baleni lah. Yang pertama, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Rumahnya panjenengan pulang dari majelis ini besok habis sholat maghrib atau habis sholat isya baca maulud, walaupun nggak lancar nggak apa-apa. Kalau nggak baca maulud, kalau jenengan masih susah untuk baca sholawat aja yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu hari 300 kali. Satu hari berapa? Jangan kurang dari 300. Kalau jenengan pingin mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan pingin dicintai oleh Rasulullah, minimal paling sedikit 300 kali setino. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Duhur berapa? 10 kali, habis asar 10 kali, habis maghrib 10 kali, habis isya 10 kali, habis subuh 10 kali gitu aja. Sampai nanti mencapai 300 kali. Insya Allah dengan itu bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan berkat Rasulullah, segala penyakit yang ada di dunia ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala musibah yang akan turun dari langit ataupun yang akan keluar dari bumi ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jepara ke depan bakal semakin tanahnya semakin berkah. Masyarakatnya semakin cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama semakin berkembang di bumi Jepara, bumi Kartini ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pokoknya kalau titip pesan kalian dengan semua, ayo kabeh do cinta kalau NU. Cinta kalian apa? Nahdlatul Ulama, ikut Nahdlatul Ulama, ikut para ulama yang di dalam Nahdlatul Ulama, ikut para habaib yang di dalam Nahdlatul Ulama. Insyaallah kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun nggih. Niki ngertos Habib Lutfi rawuh napa boten, kula boten ngertos. Walaupun saya mantunya kurang ngerti. Bapak saya tadi berangkat, Habib Lutfi sudah berangkat duluan. Tapi tak delok di sini. Saya sebenarnya ini ada WA. Ini saya suruh baca di panggung. Di Master Engkek. Iki maksud aku kan maca ngene ndur panggung. Dawuhe Abah kangge Habib Bidin. Niki dawuhe Habib Bidin nggih. Aja adoh saka ulama. Kuwati NU. Aja ngasih kalah
karo wong sing anti Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih maksudnya nggih? Ya. Ojo ngasih kalah karo wong sing anti Maulidin Nabi Muhammad. Ngerti nggih? Aku nek ngomong terang-terangan kan nanti bahaya. Pokoknya sing ngono-ngono lah, sing sithik-sithik. Maulid Nabi ini apa? Bid'ah. Ini bid'ah. Kayak tukul yang pokoknya jangan kasih kesempatan sedikit pun kepada orang-orang yang tidak suka kepada Maulidin Nabi, tidak suka kepada para habaib. Intinya tidak suka kalau Indonesia ini aman, tentram, damai. Kita jangan kasih peluang. Kita sebagai warga Nahdien, ayo kuati NU, kuati barisan kita di Nahdlatul Ulama. Yang masih muda-muda ikut Ansor, yang sudah tua-tua ayo bersatu kita membangun Indonesia ini dengan bendera Nahdlatul Ulama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Man ana laulakum fama hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man Kembali yang bawa handphone, flashnya dinyalakan. Ayo, KB, tidak terkecuali. Yang bawa handphone, flashnya dinyalakan. Tak dongake sing ngurepi lampu HP, utangin ndang lunas. Toro nek akeh utangin. Yang jomblo-jomblo semoga bertemu dengan jodohnya yang soleh dan soleha. Amin. Nek soal jodoh bantere ngomong. Ayo semua dinyalain, diangkat HP-nya bareng-bareng. Sambil ikut suarane sing bandar melu bareng-bareng. Ayo, shallu ala Nabi Muhammad. Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah berdosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana. Kan kekal abadi karenamu
أحلاكم